Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Dalam dunia One Piece, Angkatan Laut memiliki peran dalam mengatasi segala kejahatan yang dilakukan oleh bajak laut dan sekaligus menjadi simbol perdamaian di dunia. Namun ada satu karakter Angkatan Laut yang kuat dan juga memiliki kekuatan luar biasa. Siapakah karakter kuat dari Angkatan Laut yang memiliki kekuatan yang mengerikan ini? Yap, dia adalah Sengoku. Sengoku merupakan mantan Fleet Admiral di Angkatan Laut dan sekarang ia sudah pensiun dan digantikan oleh Sakazuki sebagai Fleet Admiral. Namun, pastinya mantan Fleet Admiral Sengoku merupakan karakter yang sangat kuat. Maka tak heran jika dia dianggap sebagai Angkatan Laut yang memiliki kekuatan yang mengerikan dan sekaligus menjadi ancaman besar bagi bajak laut. Namun pertanyaannya adalah seperti apa kekuatan dari mantan Fleet Admiral Sengoku ini? Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita terobos. Namun perlu diingat, pembahasan ini hanyalah sebuah teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa faktor informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Awal pembahasan akan kita mulai dari perkenalan terhadap karakter Sengoku ini. Sengoku merupakan laksamana armada Angkatan Laut dan diangkat menjadi Fleet Admiral menggantikan Kong. Setelah time skip, posisinya digantikan oleh Sakazuki alias Akainu dan ia pun pensiun. Selain itu, Sengoku memiliki rekan yang kuatannya tak kalah kuat dari Sengoku. Yap, dia adalah Monkey D. Garp yang dijuluki sebagai pahlawan Angkatan Laut sekaligus wakil dari Sengoku. Ia merupakan bagian dari 3 kekuatan utama Angkatan Laut pada saat itu bersama dengan Garp dan Tesuru. Mereka bertiga menjadi kekuatan mengerikan pada masa jayanya. Diketahui Sengoku telah bergabung dengan Angkatan Laut sejak usia yang sangat muda, sekitar usia 23 tahun atau tepatnya sekitar 56 tahun yang lalu. Bahkan ia telah mengabdikan dirinya sebagai laksamana tinggi Angkatan Laut sejak 22 tahun yang lalu, tepatnya ketika insiden di Ohara. Dalam kurun waktu yang panjang tersebut, Sengoku memimpin Angkatan Laut dengan tegas dan bijaksana. Ia terlihat seperti sosok yang memiliki sisi keadilan yang sangat tinggi dan otak yang rasional semasa jabatannya. Uniknya, Sengoku sendiri mengakui bahwa posisi Fleet Admiral adalah bawahan yang diperintah langsung oleh Tenryubito. Karena hal itu, Garp yang sempat ditawari jabatan tersebut menghindari pekerja langsung di bawah kendali bangsawan dunia. Berbeda dengan Sengoku, ia lebih berpikir bahwa tanggung jawab tersebut merupakan tugas yang mulia. Meskipun akhirnya ia memutuskan mundur setelah pemerintah dunia mengambil keputusan yang membuatnya marah. Bicara soal seberapa kuat Sengoku, sudah jelas kita bisa membandingkannya dengan karakter legenda kuat lain yang juga berada dalam sejajar dengan Sengoku. Ia dianggap sangat kuat, terutama karena kekuatan buah iblis Hito Hitonomi model Daibutsu yang dimilikinya. Buah iblis Mythical Zoan yang memungkinkan penggunanya untuk berubah wujud menjadi patung Buddha emas raksasa. Yang mana pada dasarnya kekuatan dari buah iblisnya sendiri sudah cukup kuat untuk sekedar menghancurkan satu buah pulau. Kita sendiri mengetahui bahwa emas sendiri merupakan logam yang cukup keras dan bisa jadi pertimbangan seberapa kuat jika logam tersebut bergerak dan memiliki ukuran yang sangat besar. Sekali pukulannya saja mampu menghancurkan satu kapal perang. Tak hanya itu saja, kekuatan lain dari buah iblisnya ini adalah telapak tangannya yang mampu mengeluarkan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Kemampuan ini biasa disebut shockwave, di mana dengan sekali serang ia mampu menciptakan gelombang udara yang dipadatkan sehingga mampu menghancurkan musuh yang tak siaga dengan serangannya. Pada dasarnya, kekuatan buah iblis Mythical Zoan yang satu ini memang cukup kuat tanpa harus menggunakan haki. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, bisa dibilang buah iblis ini cukup sempurna apalagi berada di tangan seorang admiral dengan pengalaman bertarung tingkat tinggi. Kami bisa mengatakan demikian sebab serangan dari kemampuan buah iblis ini sudah cukup menimbulkan kerusakan yang parah. Di sisi lain, pertahanan dari sifat logam emas yang sudah kuat juga tak akan mudah ditembus. Seluruh tubuh raksasanya dilapisi oleh emas yang berkilau. Hal semacam ini membuat pertahanan yang kokoh, bahkan ia mungkin saja sulit untuk ditumbangkan. Lalu bagaimana kalau Sengoku juga melapisi tubuh emasnya tersebut dengan busuku haki tingkat tinggi? Bayangkan betapa kokohnya pertahanan yang dimiliki oleh Sengoku. Selain buah iblis, ia juga dikabarkan memiliki kemampuan luar biasa lain, yaitu Hausoku Haki, kemampuan yang hanya dimiliki oleh manusia tertentu saja.
Yap, meskipun kemampuan Hosoku Haki miliknya ini belum pernah diperlihatkan sama sekali, namun kami yakin dengan tingkat pengalaman bertarung serta termasuk ke dalam jajaran orang-orang terkuat di dunia, sudah jelas ia mampu menguasai Hosoku Haki yang dimilikinya. Entah itu sudah termasuk haki tingkat tinggi atau hanya sekedar mampu mengintimidasi seseorang saja. Tapi yang jelas, mungkin inilah salah satu faktor mengapa Roger mengakui kekuatan yang dimiliki oleh Sengoku. Sengoku juga membuktikan kuatannya saat masih muda ketika ia bisa mengalahkan Shiki yang dalam masa primanya. Walaupun Shiki seorang diri melawan dua orang terkuat di Marineford pada saat itu, namun pertarungan tersebut sempat menghancurkan sebagian dari Marineford. Pertempuran Marineford juga menjadi ajang pembuktian kekuatan Sengoku, di mana saat itu ia pada akhirnya harus turun tangan untuk menghentikan Luffy yang ingin menyelamatkan Ace dari altar eksekusi. Sengoku merubah bentuk fisiknya menjadi manusia emas raksasa, lalu meninju panggung eksekusi tersebut sampai hancur. Selain itu, ia juga sempat bertarung melawan kelompok bajak laut Kurohige, di mana mereka beradu tinju dengan Kurohige yang sudah memiliki buah iblis Gura-Gura Nomi. Dengan kemampuan Shockwave yang ditunjukkannya melawan tinju gempa milik Kurohige, ia berhasil menahan tinju gempa yang dikatakan sangat kuat tersebut. Ia juga sempat menyerang anggota Kurohige yang lain sampai membuat mereka sedikit kewalahan. Berbanding terbalik dengan Sengoku sendiri yang tak mengalami luka berarti. Saat perang Marineford, kita tahu bahwa Sengoku tak mengeluarkan kemampuannya 100%. Namun, dari sedikit penampilan bertarungnya, kita bisa menilai bagaimana kekuatannya yang sampai diakui oleh Goldie Roger, salah satu orang terkuat di One Piece. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dia setara dengan Roger ataupun Shirohige? Kami mungkin akan menjawab bahwa Sengoku pada dasarnya bisa sejajarkan dengan karakter-karakter tersebut. Hanya saja kiprahnya di dunia One Piece yang belum sepenuhnya ditampilkan membuat kami ragu untuk mengatakan apakah ia setara dengan Roger dan yang lain. Berbeda hal dengan Garp yang sudah dijelaskan beberapa kali tentang kisah kepahlawanannya maupun pertarungannya yang luar biasa. Garp sempat berduel dengan Rocks di Sebek yang dikatakan sebagai bajak laut paling berbahaya di dunia pada saat itu. Yang sudah jelas kekuatan Sebek di masa primanya berbeda dengan Garp yang masih muda dan belum berpengalaman. Namun dengan bantuan Roger dan kelompoknya, ia mampu mengajar Rocks di Sebek yang sangat kuat. Nah, dari sini kami bisa mengatakan bahwa Roger dan Garp memiliki kekuatan yang setara. Jika kami mengambil penggambaran dari kelas S sampai kelas A, maka Roger dan Garp sudah berada di kelas S+. Sementara itu, Sengoku berada setengah tingkat di bawahnya, yaitu kelas S. Bukan berarti Sengoku tidak bisa berada sejajar dengan mereka. Hal ini bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Entah itu dengan cara diungkapnya masa lalu Sengoku dengan pertarungannya yang luar biasa juga. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang seberapa kuat Sengoku Sang Buddha. Namun perlu diingat, pembahasan ini hanyalah sebuah teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.